Bagian kedua, doa Sunan. Sunan Kalijaga menyusun beberapa doa dalam bahasa Jawa. Doa-doa yang disusunnya itu berupa kidung atau mantra. Di antara doa-doa dari Sunan yang amat terkenal adalah kidung rumekso ing wengi atau perlindungan pada malam hari. Kidung ini juga dikenal sebagai mantra Weda atau doa penyembuh. Kidung ini disebut mantra karena jika kidung ini diucapkan dengan keyakinan yang tinggi, akan menghasilkan kekuatan gaib, berguna untuk perlindungan dan penyembuhan. Doa rumekso ing wengi ini dicantumkan pada akhir cerita. Nabi Muhammad banyak mengajarkan doa atau mantra. Semua buku doa dan dzikir pasti memuat mantra. Dari bangun tidur, ke kamar kecil, berpakaian, makan, keluar rumah, bepergian, bekerja, hingga kembali pulang dan tidur. Semua kegiatan itu terus-menerus diiringi doa. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada waktu itu, Abu Hurairah bertiduran karena perutnya sakit. Lalu Nabi memintanya bangkit dan berdoa. Bangkit dan berdoalah karena sesungguhnya dalam doa terkandung kekuatan untuk penyembuhan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa, yaitu keyakinan dan bahasa doa itu sendiri. Yang baik tentu saja disertai keyakinan yang tinggi dalam berdoa dan mengerti makna doa yang diucapkan. Lah, bahasa Sunan Kalijaga itu Jawa, maka disusunlah doa mantra berbahasa Jawa. Mengapa Sunan perlu menyusun mantra sendiri? Kan sudah ada tuntunan doa dari Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kan sudah jelas bahwa doa itu akan lebih mudah dihayati dan diyakini bila bahasanya dimengerti, dan dalam doa dipraktikkan secara sungguh-sungguh. Terkandung kerja, orari es laborari, laborari es orari. Berdoa artinya bekerja, bekerja artinya berdoa, kata ungkapan barat. Bagian perlindungan diri. Sunan Kalijaga adalah seorang pragmatis. Maksudnya, pengetahuan yang dimiliki lebih terkait dengan urusan-urusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ya kidung rumekso ing wengi ini. Setiap hari manusia tidur, terutama malam hari. Namun, malam tetap merupakan sumber berbagai macam kejahatan, karena malam merupakan tempat berlindung yang baik bagi perbuatan jahat. Keselamatan pada waktu malam sangat penting agar besoknya bisa melanjutkan kehidupan di bumi ini. Sunan menawarkan doa keselamatan pada malam hari. Keselamatan merupakan bagian pokok dari misi agama, dan agama apa saja kurang memiliki makna pemeluknya jika tidak ada keselamatan yang bisa ditawarkan kepada pemeluknya. Sunan memeluk agama Islam. Agama yang bernuansa Arab ini ditransformasikan oleh Sunan kepada orang-orang Jawa. Islam yang terasa asing bagi orang Jawa diubah nuansanya menjadi agama yang bisa diterima di Jawa. Nah, keselamatan yang pertama ditawarkan oleh Sunan adalah keselamatan lahiriah. Ini merupakan keselamatan yang nyata, keselamatan yang real, keselamatan yang langsung bisa dirasakan manfaat oleh orang-orang yang memeluknya. Dengan berdoa, diharapkan seorang dapat melindungi dirinya dari berbagai gangguan. Doa utama yang diberikan Sunan adalah doa perlindungan, khususnya perlindungan pada malam hari. Kita tahu bahwa pada malam hari umumnya orang tidur, istirahat. Kalau ada cahaya, itu datangnya dari lampu atau rembulan. Itu pun bila rembulan sedang purnama. Tetapi cahaya malam tidak bisa menerangi segenap lingkungan seperti saat siang hari.
banyak bagian dan pojokan yang terlindung dari cahaya malam. Akibatnya, suasana malam tampak menyeramkan, lebih-lebih untuk tempat-tempat yang tidak tercukupi penerangannya. Pada masa lalu, saat Sunan hidup, tak ada lampu listrik, keadaan malam hari pasti seram ketimbang sekarang. Meski di zaman sekarang, keadaannya lebih terang dan lebih ramai, toh doa atau mantra untuk keselamatan pada malam hari tetap berguna. Dalam Al-Quran saja, ada surat yang dibaca sebagai mantra untuk perlindungan dari kejahatan pada waktu malam. Surat lain yang dibaca untuk perlindungan diri ketika tidur adalah ayat kursi, yaitu ayat 255 surat Al-Baqarah. Tetapi Sunan tak mengajarkan kedua ayat tersebut untuk pengajaran diri pada waktu malam. Digalinya perbendaharaan spiritual Jawa dan dipadukan dengan ajaran Islam, lalu dihasilkan tembang rumekso ing wengi sebanyak 5 butir. Kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari serangan berbagai penyakit, baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan. Karena itu, di dalam baitnya dinyatakan dengan tegas bahwa kidung ini menyelamatkan diri dari penyakit, semua petaka, jin, dan setan, dan perbuatan orang-orang yang salah. Guna-guna pun tak mau mendekat. Bahkan pencuri pun tak akan mengarah pada orang yang mengamalkan mantra kidung rumekso ing wengi. Loh kok bisa? Ya bisa. Wong mantra itu kalau dibaca dengan keyakinan dan penghayatan yang tinggi akan membangkitkan suatu daya. Dengan kata-kata yang sederhana dan dimengerti serta diresapi pembacaannya, maka terciptalah energi metafisik dalam diri pembacanya. Perlu diketahui, bunyi atau irama lagu adalah bentuk-bentuk energi. Karena itu, jangan heran bila tutur kata atau lagu yang dinyanyikan dengan merdu bisa mempesona pendengarnya. Nah, energi yang timbul yang selanjutnya membawa kita ke relung terdalam dalam kehidupan kita. Bangkitlah ingsun sejati kita. Tersambunglah daya itu dengan guru sejati yang selalu berhubungan dengan sang penguasa. Lalu melalui pikiran kekuatan itu diarahkan kepada yang dituju, yaitu untuk mencegah penyakit, penyembuhan, tolak bala, dan petaka, menolak teluh dan guna-guna. Kalimat indah yang diucapkan dengan cara tertentu bisa memukau para pendengarnya. Kata-kata halus yang disampaikan dengan lembut akan membuat orang terpesona mendengarnya. Ada apa ya? Ya, karena keindahan dan kelembutan itu mengandung energi dan kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, kata-kata kasar dan agitatif akan membakar emosi orang yang mendengarnya, membangkitkan kemarahan dan menjijikkan. Kata-kata kasar atau kotor merupakan daya setan yang ada dalam diri kita, dalam diri setiap manusia. Kata-kata halus yang diucapkan penuh keyakinan akan membuat api menjadi air, penyakit balik ke tempatnya, semua akhirnya menjadi rahmat. Kalau sudah demikian, semua senjata pun tak akan mengena. Wong racun pun menjadi kehilangan daya bisanya karena kidung ini. Pohon dan tanah angker akan menjadi rahmat. Jadi jangan heran bila ada orang membaca mantra atau doa lalu berani berjalan di atas api tanpa melepuh kakinya. Bahkan kekuatan mantra itu dapat dipindahkan ke orang lain sehingga orang tersebut juga tidak terbakar. Mengapa sih mantra bisa mempunyai kekuatan? Sebenarnya kekuatan metafisik itu melekat pada mantra atau kidung. Karena ayat, mantra atau kidung suci itu berwujud dari kekuatan ilahi. Gak ada ayat sakti, meskipun dalam Al-Quran. Jika dipahami secara profan, jika dipahami secara duniawi, justru membaca mantra, kita harus menyentuhnya secara sakral, memperlakukannya dengan hati yang bersih dan keyakinan yang bersandar pada Allah SWT.
Lah, sesungguhnya setiap orang ini telah dibekali daya dan kekuatan oleh Tuhan. Cuma tidak setiap orang mampu membangkitkan daya dan kekuatannya. Sama seperti tangan dan kaki yang kita miliki. Ternyata tidak setiap diri kita ini mampu berbuat terampil dengan tangan dan kaki kita. Doa mantra juga begitu. Meski kalimat doa yang dibaca sama, hasilnya bisa berbeda. Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Namun nyatanya tidak setiap orang mampu menggunakan akal pikirannya. Untuk bisa menggunakannya, seseorang harus melatih dan mengasahnya. Sekolah dari SD hingga doktor merupakan sarana untuk melatih akal pikiran. Karena itu, sekolah yang kita kenal sebagai tempat untuk olah graita, olah pikir, olah nalar, tetapi kekuatan kidung bukan lahir dari olah pikir. Daya dan kekuatan kidung merupakan hasil dari olah rasa. Di dalam olah rasa itulah seorang mampu menemui diri sejatinya, ingsun sejati. Perlu diketahui bahwa aku sejati atau ingsun sejati atau diri sejati itu sama sekali berbeda dengan ego. Ego adalah aku yang dibungkus nafsu. Ego amat terikat oleh pengalaman indrawi. Karena itu, sasaran ego adalah kepentingan diri sendiri, pemuasan diri sendiri, orang lain. Itu soal nanti. Ingsun sejati ada di dalam rasa. Wa fi sirri anna. Di dalam sir ada aku. Kalimat ini saya petik dari sebuah hadis qudsi. Ya, di dalam rasa itulah aku. Jika ego memecah belah kemanusiaan, ingsun sejatinya menyatukan. Jika ego memecah belah ingsun sejati menjadi serpihan-serpihan aku, ingsun sejati memegang kendali semua jenis keegoan. Ego merupakan wujud iblis yang ada dalam diri manusia. Jika ego dilatih, maka dihasilkan pula kekuatan. Tetapi itu kekuatan jahat, kekuatan setan. Sifatnya hanya menjauhkan manusia dari kebenaran. Kekuatan justru menyerang orang. Karena itu, orang yang hanya menuruti egonya disebut orang jahat. Perbuatannya disebut perbuatan jahat. Perbuatan itu pula yang hendak disingkirkan oleh kidung ini. Bila kita telah menemukan diri sejati kita, kita akan diiringkan menuju guru sejati atau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dia sebagai tali penghubung antara ingsun dan Tuhan. Keyakinan yang kuat dari ingsun yang mampu membangkitkan daya dan kekuatan yang ada dalam diri. Sarana untuk membangkitkannya adalah mantra atau kidung suci. Kita sadar tiada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Daya dan kekuatan yang ada padanya, itulah yang kita berdayakan dengan membaca kidung. Orang yang beriman menyadari bahwa daya dan kekuatan itu wujud dari ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Jadi yang mengabulkan itu Allah. Mantra hanyalah sarana, cuma alat. Daya yang timbul dari keyakinan dalam membaca mantra itu yang menyatukan antara aku sejati dengan guru sejati ke samudra kekuasaan, yaitu Allah sendiri. Kalau kita sudah langsung mendapatkan daya dari sang sumber, semua makhluk hidup yang ganas dan liar akan memandang dengan kasih kepada diri kita. Urung tak melukai kita. Mereka membatalkan niat untuk mengganggu kita. Yang datang itu belas kasih. Orang yang mau meracun gak jadi. Bukan pembaca doa tidak dapat diracun, melainkan orang jahat yang urung tidak meracun. Daya yang dihasilkan dari membaca doa atau mantra itu yang mencegah orang akan berbuat jahat. Ingat, semua manusia itu berasal dari satu diri. Mantra dibaca bukan untuk menghancurkan musuh atau lawan. Sifat mantra tidak menghancurkan, tetapi menolak. Karena itu,
Mantra bisa disebut juga dengan doa tolak bala. Dengan mantra tak ada bagian alam yang dihancurkan, namun petaka pun ditolak kedatangannya. Yang dituju dalam pembacaan mantra adalah keharmonisan alam. Ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Orang yang berbelas kasih akan dikasih sayangi oleh Ar-Rahman. Maka kasih sayangilah yang ada di bumi. Niscaya kalian akan dikasih sayangi oleh mereka yang di langit. Jadi wajar bila Sunan menyusun bagian baitnya dengan kalimat semua penyakit pada pulang ke tempat asalnya, atau semua hama menyingkir dengan pandangan kasih. Hama dan penyakit itu tidak dibunuh, tetapi mereka menyingkir, bukan disingkirkan. Pencuri pun urung tidak mendatangi pembaca kidung. Guna-guna batal tak jadi ke tempat yang dituju, bukan diperangi, melainkan daya negatif yang datang terpental dengan sendirinya. Mereka menaruh kasih pada pembaca kidung dalam 8 langkah meditasi menuju kebahagiaan. Seorang Buddhis menyebutkan bahwa orang yang dipenuhi persahabatan dan penuh kasih, maka ketika itu api, racun, dan senjata tak bisa melukai orang itu. Nah, orang yang diajarkan Sunan merupakan wujud kasih. Dan di alam modern, kita tidak harus memahami guna-guna itu sebagai gangguan magic yang dibuat oleh seseorang untuk melumpuhkan orang yang dibencinya. Guna-guna juga bisa bermakna gangguan terhadap pikiran dan perasaan yang dialami oleh seseorang, seperti merasa sesak, sumpek, dan pikiran kacau. Doa erat kaitannya dengan aku atau ingsun sejati. Ingsun sejati menguasai raga, sedangkan ego dikuasai oleh raga atau segenap indera jasmani. Bila tuntutan raga saja yang harus dipenuhi, maka yang dipenuhi itu nafs kita, yang dituruti itu kemauan atau ego. Justru ingsun sejati tertutupi, padahal sebenarnya raga hanyalah pakaian bagi ingsun sejati. Dapat dibayangkan apa jadinya jika seseorang yang berpakaian hanya memenuhi pernak-pernik pakaian itu sendiri. Niscaya ia akan tersiksa karena pakaian yang terlalu menyiksa perhatiannya. Kita memang sering tertipu. Kita bekerja keras bukan demi ingsun kita yang sesungguhnya, tetapi demi raga kita. Kita hamburkan uang banyak untuk beli makanan yang mahal. Kita lupa terhadap gizi atau nilai yang sesungguhnya yang kita dapatkan dari makanan. Kita lebih terpikat gengsi daripada gizi. Padahal raga yang kita pakai ini pelan-pelan tetap mengalami keusangan. Cepat atau lambat akan tak berguna lagi bagi diri sejati. Raga harus diganti dengan orang lain. Makanan, minuman sebenarnya sekedar untuk menyambung hidup. Loh, apa nggak boleh orang mempunyai pakaian mahal, mobil mewah, rumah indah, dan hiasan yang serba wah? Tentu saja boleh, asal tidak melupakan kebutuhan hakiki ingsun sejati, yang juga dinamakan kebutuhan batin kita. Kebutuhan batin tidak bisa dipenuhi dengan energi dari materi. Energi itu harus dipenuhi oleh energi yang halus, energi metafisik atau energi rohaniah. Energi inilah yang bisa mengekalkan kehidupan ingsun sejati. Energi ini dibutuhkan untuk menyempurnakan pertumbuhan ingsun sejati agar bisa kembali kepadanya. Bukankah kita sudah biasa mendengarkan ungkapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Perhatikan kata yang menyatakan kembali kepadanya. Perjalanan kita sebenarnya berakhir pada Dia, bukan berujung pada surga atau neraka, melainkan kepadanya. Surga atau neraka hanyalah terminal sementara. Keduanya dicantumkan dalam kitab suci untuk memberikan motivasi bagi manusia agar dapat kembali kepadanya dengan iming-iming surga
dan ancaman neraka, manusia akan berusaha menyucikan hidupnya agar bisa kembali kepada Yang Maha Suci. Ingsun sejati tidak memerlukan makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Ingsun sejati merupakan manifestasi atau pengejawantahan zat ilahi, tetapi kelangsungan hidup ragalah yang memerlukannya. Raga mengalami proses lahir, tumbuh, berkembang, tua, dan akhirnya mati. Proses dari lahir hingga mati memerlukan makanan dan minuman dari bumi ini. Jadi, tumbuhan dan hewan tidak dapat digunakan untuk mengekalkan raga, karena tumbuhan dan hewan juga mati. Sesuatu yang mati tak akan bisa mengekalkan. Makanan dan minuman diperlukan sebatas untuk menjaga kesehatan tubuh. Selebihnya dibuang. Jika tak terbuang, kelebihan makanan dan minuman bisa menjadi racun dalam tubuh, akhirnya menimbulkan penyakit yang justru merusak kesehatan tubuh. Karena itu, agama mewanti-wanti agar manusia makan dan minum secukupnya saja dan tidak melampaui batas. Apa hubungannya makanan, minuman, dan doa? Setelah itu, mana hubungannya doa dan ingsun sejati? Sabar. Sebelum bisa memahami hubungan antara makan, minum, doa, dan diri sejati, kita perlu memahami makna doa bagi kita. Doa adalah permohonan. Kita memohon kepada Sang Khalik. Permintaan kepada Sang Khalik, permintaan kepada Sang Pemilik. Sebenarnya yang ada dalam permintaan itu sebatas perlindungan dan kemudahan. Jadi, doa tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum yang bekerja di alam. Misalnya, agar tidak merasa lapar, tidak mengalami kematian dan sejenisnya. Untuk menghilangkan rasa lapar, ya kita harus makan. Untuk tidak mengalami kematian, ya kita harus dapat mengembalikan ingsun sejati kita kepadanya. Pada umumnya, orang berdoa untuk memenuhi ajaran agama, sekedar untuk meringankan beban kejiwaan atau batin. Kok bisa? Karena secara material, orang menyadari bahwa doa tidak mendatangkan kebutuhan material yang diminta. Dalam istilah agama, banyak doa yang tak terkabul. Pada kenyataannya, ini secara material. Doa tak terkabul karena hanya refleksi diri tuntunan raga semata. Doa tidak makbul atau tidak dikabulkan, tidak mustajab karena keluar dari mulut semata. Doa yang tidak dikabulkan ini tidak lahir dari hati terdalam. Sejak krisis melanda Indonesia, sudah ratusan ribu orang Islam yang berdoa. Sudah ratusan ribu orang Islam yang berdoa di Mekah agar krisis segera berlalu. Tetapi nyatanya krisis tak segera pergi. Setan yang dilempari di Mina malah mengendon di Nusantara. Lalu bagaimana agar doa itu makbul, agar mustajab? Ya harus membersihkan diri lahir dan batin. Kebersihan lahir menyangkut usaha lahiriah untuk hidup bersih bersama-sama. Dalam bahasa politik, bangsa Indonesia harus bersih dari KKN, yaitu bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu memberikan posisi atau jabatan publik kepada keluarga dan sanak famili. KKN membangkitkan energi negatif. Pasalnya, KKN membangkitkan kekecewaan, kekesalan, kedengkian, dan kemarahan di hati masyarakat. Tindakan negatif yang mendorong timbulnya energi negatif. Lah, membersihkan batin itu
yang membersihkan hati dari kedengkian, iri hati, mementingkan diri sendiri, kekikiran, kesombongan, dan sejenisnya. Dalam praktiknya, kalau ingin menjadi haji mabrur, ia harus membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan terlebih dahulu. Kita harus catut tali wanda, menyisingkan lengan baju, dan ikat pinggang untuk meringankan penderitaan atau beban orang lain. Jika hal ini sudah kita lakukan, meski secara fisik kita belum berhaji, tapi kita sudah dinyatakan sebagai haji mabrur. Membersihkan diri, lahir, dan batin merupakan kebutuhan pokok ingsun sejati. Makanan dan minuman ingsun sejati tidak berupa material bumi, tetapi berupa amalan, budi pekerti yang ma'ruf, dan perbuatan hati yang luhur. Dalam bahasa hadis disebutkan, berbudi pekertilah dengan budi pekerti Allah. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kita. Sekarang mari kita simak ayat Al-Quran yang menyatakan hubungan doa dan perkenaan Allah. Pertama, jelas sekali bahwa Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadanya dan tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Ingat, ibadah tidak berarti semata-mata menjalankan ritual agama, tetapi kosong dari makna ibadah itu sendiri. Ibadah adalah penghambaan. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku menerima doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk melayaniku, mereka akan masuk jahanam dengan hina. Surat Ghafir ayat 60. Dalam tafsir The Meaning of the Glorious Quran oleh Bighal disebutkan bahwa orang-orang yang meremehkan pelayanan Allah akan masuk ke neraka dengan membawa aib, merasa hina. Baik terjemahan di atas maupun terjemahan Bighal sebenarnya maknanya sama. Kalimat yang kedua itu mengiringi pernyataan bahwa Allah akan menerima doa orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa secara utuh. Ayat tersebut bisa diartikan Allah menerima doa orang-orang yang tidak menyombongkan diri untuk melayaninya, atau mengabulkan doa orang-orang yang tidak meremehkan pelayanannya. Kalau kita simak hadis Nabi, melayani Allah berarti melayani hamba-hambanya, memberi minuman bagi yang kehausan, memberi makan bagi yang kelaparan, memberi pakaian bagi yang kedinginan, mengobati orang sakit yang tak punya uang untuk berobat, mengurangi atau membebaskan penderitaan orang lain. Inilah wujud ibadah yang sebenarnya. Sedangkan sholat, puasa, zakat, dan haji hanyalah cara untuk mewujudkan ibadah itu yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab, semua ritual itu disebut sebagai riyadhah atau latihan. Kedua, Allah mengabulkan doa orang-orang yang memenuhi permohonannya, yang tetap berada dalam keadaan beriman. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini terkait dengan beberapa ayat sebelumnya tentang puasa. Sedangkan terjemahan ayat 186 itu sebagai berikut. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Hendaklah mereka yang berdoa itu memenuhiku dan dalam keadaan beriman kepadaku, agar mereka berada di jalan yang benar. Jelas sekali bahwa yang disebutkan sebagai orang-orang yang berdoa dalam ayat ini adalah hamba-hamba yang berdoa. Hamba atau abdi adalah orang yang statusnya sebagai pelayan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, memenuhi seruannya dalam keadaan beriman. Dengan kata lain,
mengerjakan kebajikan dengan tulus. Segala kebaikan yang dilakukan bukan karena adanya pamrih. Ketulusan itu sendiri menyentuh inti kemanusiaan, dan ayat tersebut terkait dengan puasa. Karena hakikatnya, puasa adalah kejujuran. Pelaku puasa itu sendiri, tulus, tanpa pamrih, adalah wujud kejujuran seseorang. Dan orang yang jujur adalah orang yang berani membuka topeng dirinya. Ayat ini didahului oleh beberapa ayat tentang puasa. Dan tujuan puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjaga dirinya di jalan yang benar, orang yang senantiasa mengawasi dirinya sendiri, orang yang mampu mengendalikan egonya, orang yang berani membuka kedoknya sendiri, berani melepas topengnya. Orang yang demikianlah yang disebut dekat dengan Tuhan, dan orang yang dekat dengan Tuhanlah yang doanya didengar. Minimal yang termasuk orang yang bertakwa itu, ya orang-orang saleh. Inilah kelompok manusia yang standar dalam agama Islam. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi lingkungannya maupun dirinya. Jadi, yang dituju dalam beribadah minimal kesalehan dalam hidup, kesalehan yang ditopang keimanan. Jika masyarakat Indonesia merupakan masyarakat soleh, krisis tak akan menimpa bangsa ini. Karena di dalam masyarakat soleh, setiap orang ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Saling memberi merupakan sikap orang-orang saleh. Sikap saling memberi dan memperhatikan itu wujud dari pelayanan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, doa orang-orang yang memberikan pelayanan inilah yang didengar Tuhan. Bagi masyarakat yang orang-orangnya saling memberi, doa-doa yang mereka panjatkan niscaya akan dikabulkan Tuhan. Ya, Tuhan mengabulkan permohonan orang-orang yang saling memelihara keharmonisan hidup. Lah, bagaimana kalau masyarakatnya masih penuh dengan KKN? Apakah doa yang dipanjatkan secara individual tidak diterima Tuhan? Tuhan akan menerima sebatas untuk memenuhi kebutuhan individu itu, bukan untuk kesejahteraan bersama. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Puasa merupakan sarana untuk menahan hawa nafsu. Hasil dari puasa yang benar adalah hidup tenang dan tidak mudah emosional. Dalam ketenangan hidup, itulah doa seseorang akan didengar Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang puasa, bukan cuma puasa Ramadan yang 29 atau 30 hari itu. Dalam pengertian, puasa tercakup juga upaya-upaya untuk menahan nafsu dalam hidup sehari-hari, usaha-usaha untuk mewujudkan perilaku yang ma'ruf dalam kehidupan. Sunan Kalijogo menganjurkan orang-orang yang berdoa untuk melakukan mutih. Ya, puasa mutih, yaitu mengurangi makan dan yang dimakan hanya nasi putih atau umbi-umbian yang tawar rasanya. Minumnya pun cukup air tawar, tak ada asin dan manis dalam makan dan minum. Berapa lamanya? Dalam setahun cukup 40 hari saja. Puasa mutih selama 40 hari sudah cukup untuk menurunkan emosi dan dorongan hawa nafsunya. Jika diumpamakan laut, deru ombak mendera, airnya tenang dan jernih, ikan yang berseliweran di dalamnya tampak jelas. Hati yang tenang dan pikiran yang jernih membuat doa yang dipanjatkan terkonsentrasi. Kata-kata yang ada dalam kalimat doa terresapi. Daya dari pengucapan doa bangkit dan doa menjadi nyata. Maka datanglah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ingat, rezeki bukan semata-mata uang. Kesehatan dan keselamatan dalam hidup juga rezeki. Jadi, benarlah ungkapan dari Barat bahwa bekerja itu berdoa dan berdoa itu bekerja. Menurut Sunan, doa rumekso ing wengi jika dibaca di dalam air
dan airnya dipakai mandi dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan jodoh. Jika dibaca 11 kali tengah malam, akan membebaskan yang bersangkutan dari himpitan hutang. Jika didahului dengan puasa sehari semalam, sehabis dibaca tengah malam dengan mengelilingi pematang sawah atau ladang, maka tanamannya tak akan terserang hama dan penyakit. Juga bisa dibacakan pada nasi bekal prajurit yang bertempur agar memperoleh keunggulan dalam perang. Selanjutnya, tentang isi doa ini akan dibahas tersendiri dalam cerita berikutnya. Saat ini kita hidup dalam alam modern. Kehidupan menjadi mekanistis sehingga rasanya menjadi manusia kolot, kuno jika masih mengamalkan doa atau mantra. Dalam pikiran kita timbul keyakinan bahwa penyakit ya harus disembuhkan dengan obat atau secara medis atau kedokteran. Kalau ada hama yang menyerang tanaman, ia harus dikendalikan dengan menggunakan pestisida. Kalau hendak segera mendapatkan jodoh, ia banyak bergaul dan ramah kepada orang lain. Nah, disinilah kita harus memahami makna pencegahan dan penyembuhan. Apa yang ditawarkan oleh dunia modern adalah penyembuhan. Untuk penyembuhan suatu penyakit atau krisis dalam kehidupan, kita sering lupa bahwa mencegah suatu penyakit memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada menyembuhkannya. Penyembuhan menimbulkan bekas luka, sedangkan pencegahan berarti mempertahankan semua berjalan dengan baik. Obat, bagaimanapun baiknya, adalah racun. Karena itu, orang yang meminum obat lebih dari takaran akan mati. Ya, karena obat itu racun. Memang dalam takaran yang tepat, dosis yang kecil, obat akan membunuh penyakit yang dituju. Coba perhatikan sifat racun, pembunuh. Dalam takaran yang kecil, penyakitlah yang terbunuh. Tetapi jika melebihi takaran, manusianya yang terbunuh. Pestisida adalah zat yang beracun untuk membunuh atau membasmi hama. Kalau benar pemakaiannya, terbunuhlah hamanya dan resiko yang dialami manusia kecil. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin bahwa takaran yang ditetapkan itu sudah benar? Seringkali petani menyemprotkan pestisida ke tanamannya melebihi takaran yang dianjurkan oleh pihak yang berwenang. Semboyan petani, yang penting hamanya mati. Bukan hanya akan mati, melainkan petani harus menyaksikan sendiri bahwa hama yang disemprotkan pestisida itu mati. Tentu bisa mati seketika karena disemprot dengan dosis yang berlebihan. Akan tetapi, dosis yang berlebihan akan mencemari lingkungan hidup. Lalu, apakah kita harus kembali kepada cara-cara kuno dalam pengobatan? Dan kita tinggalkan penyembuhan secara medis? Apakah harus ditinggalkan pemberantasan hama dengan penggunaan pestisida? Kita tidak perlu kembali kepada cara-cara kuno, tetapi kita juga jangan bergantung sepenuhnya pada cara-cara medis. Seolah-olah kita zaman sekarang tidak perlu khawatir terhadap sakit, karena setiap penyakit ada obatnya. Pola pikir demikian ini salah. Justru kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan kita agar penyakit tidak dapat menyerang. Menjaga tubuh dan lingkungan tetap sehat, ini namanya preventif alias pencegahan penyakit. Sementara upaya untuk penyembuhan diri dari sakit itu namanya kuratif atau pembasmi penyakit. Preventif berarti melakukan tindakan yang menguntungkan, karena tak ada makhluk yang tak bersalah yang ikut terbunuh. Sedangkan pada kuratif, meski sedikit, pasti ada yang menjadi korban. Ada makhluk hidup yang tak bersalah yang ikut terbunuh. Ada jasad hidup yang bukan sasaran menjadi terbunuh. Sedikit atau banyak lingkungan hidup tercemar. Pestisida pun tidak perlu ditinggalkan dalam dunia pertanian. Tetapi pestisida jangan dijadikan sebagai senjata pamungkas. Harus diusahakan cara-cara untuk penyelamatan tanaman. Harus diusahakan cara-cara untuk penyelamatan tanaman pertanian dengan sedikit mungkin menggunakan pestisida. Jika belum perlu,
hendaknya tidak digunakan dulu. Pestisida baru digunakan bila tidak ada cara lain untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit. Sekarang ini ada kecenderungan hadirnya pengobatan alternatif, pengobatan dengan menggunakan pijat, tusuk jarum, urut, dan doa mantra. Bahkan sekarang ini banyak penulis buku tentang pengobatan alternatif atau penyembuhan dengan doa dan kekuatan pikiran. Penulis bukan hanya dari Indonesia sendiri, melainkan justru sebagian besar dari luar negeri, bahkan berasal dari negara-negara maju. Tulisan mereka malah berdasarkan penelitian yang canggih. Buku-buku tertentu tentang penyembuhan melalui pikiran memutar daftar penerbitan yang berkaitan dengan penyembuhan alternatif, juga alamat-alamat para praktisi penyembuhan alternatif di Amerika. Loh, orang Amerika dan Eropa yang amat maju peradabannya saja saat ini justru gencar untuk mencari pengobatan alternatif. Mengapa kita tidak mencoba mengimbangi pengobatan secara medis dengan pencegahan dan pengobatan secara metafisik? Sama-sama berhasilnya. Penyembuhan alternatif memiliki efek yang lebih baik bagi kesehatan lahiriah dan batiniah. Tak ada bekas luka yang ditinggalkan. Segala sesuatunya mulus seperti sedia kala. Kita tidak perlu takut dicap kolot bila kita memadukan penyembuhan secara medis dengan secara metafisik. Karena hakikatnya kesembuhan itu dari Tuhan. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi dengan tegas menyatakan bahwa jika dia sakit, maka Tuhanlah yang menyembuhkannya. Penyembuhannya hanyalah Tuhan. Sedangkan obat, jamu, pijat, kekuatan pikir, ataupun doa dan mantra hanyalah sarana yang digunakan untuk menyembuhkan. Karena itu, doa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga tetap relevan hingga hari ini. Meskipun doa tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa, doa itu tidak melanggar prinsip ketauhidan. Doa yang diajarkan itu selaras dengan ajaran Islam, sesuai dengan penyembuhan alternatif di negara-negara maju. Jadi tidak perlu ragu untuk mengamalkannya, sebagaimana disebutkan di atas. Agar doa tersebut dikabulkan Tuhan, maka untuk pengamalannya harus didahului dengan puasa mutik. Doa rumeksa ing wengi. Ana kidung rumeksa ing wengi. Teguh hayu luputa ing lara. Luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun. Paneluh tan ana wani. Miwah penggawi Allah. Gunane wong luput. Geni atemahon tirta. Maling adoh tan ana ngarah ing mami. Guna duduk pansirna. Sakehing lara pansamya bali. Sakeh ngomo pansami mirudo. Welas asih pandulune sakehing brojo luput. Ana kidung rumeksa ing wengi. Teguh hayu luputa ing lara. Luputa birahi kabeh. Jim setan datan purun. Paneluh tan ana wani. Miwah penggawi Allah. Gunane wong luput. Geni atemahan tirta. Maling adoh tan ana ngarah ing mami. Guna duduk pansirna. Sakehing lara pansamya bali. Sakeh ngomo pansami midura. Welas asih pandulune. Sakehing brojo luput. Kadi kaput tibaning wesi. Sakehing wisa tawa. Sato galak tutut. Kayu aing lemah sangar. Songing landak gumawing. Wong lemah miring miang paki poning merak. Paku paning warak sekalir. Najan arca miang segoro asat. Temohon rahayu kabeh. Apan sariro ayu.
ing ngideran kang widodari, nireksa malaikat lan sanggul para rasul. Pinayungan ing hiyang sukma ati Adam utekku baginda Esis, pangucapku ya Musa, napasku Nabi Ngisa linuwih, Nabi Yakub pamiyarsaning wang, Daud suaraku mangke, Nabi Ibrahim nyawaku, Nabi Sulaiman kaseset mami, Nabi Yusuf rupeng wong, Idris ing rambutku bagindo ngali kutiling wang, Abu Bakar getih daging ngumar singgih, balung bagindo muswan, sungsum ingsun Fatimah linuwih, Siti Aminah bayuning anggo, Ayub ing ususku mangke, Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, netralku ya Muhammad, pamukulku Rasul, paniyangan Adam kawa, sampun pepak sekate para nabi dadya sarira tunggal. Ada kidung rumeksa ing wengi. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ada kidung rumeksa ing wengi yang menjadikan kuat selamat, terbebas dari semua penyakit, terbebas dari segala petaka. Jin dan setan pun tidak mau. Segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat. Guna-guna tersingkir, api menjadi air, pencuri pun menjauh dariku, segala bahaya akan lenyap. Semua penyakit pulang ke tempat asalnya, semua hamba menyingkir dengan pandangan kasih, semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh di besi. Segenap racun menjadi tawar, binatang buas menjadi jinak, pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring dan sarang merak, kandangnya semua badak, meski batu dan laut mengering, pada akhirnya semua selamat, sebab badannya selamat dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat dan semua rasul dalam lindungan Tuhan. Hatiku Adam dan otakku Nabi Sis, ucapanku ialah Nabi Musa, nafasku Nabi Isa yang amat mulia, Nabi Yakub pendengaranku, nanti Nabi Daud menjadi suaraku, Nabi Ibrahim menjadi nyawaku, Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku, Nabi Yusuf menjadi rupaku, Nabi Idris pada rambutku, Ali sebagai kulitku, Abu Bakar darahku, dan Umar dagingku, sedangkan Utsman bagai tulangku. Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia, Siti Aminah sebagai kekuatan badanku, nanti Nabi Ayub ada di dalam ususku, Nabi Nuh di dalam jantungku, Nabi Yunus di dalam ototku, mataku ialah Nabi Muhammad, air mukaku Rasul dalam lindungan Adam dan Hawa, maka lengkaplah semua Rasul yang menjadi satu badan. Kupasan tentang kandungan kidung ini ada di cerita berikutnya. Kita coba untuk melihat makna doa tersebut dari segi falsafah dan teologinya. Ternyata doa tersebut bukan semata-mata rangkaian kata, melainkan ajaran dan akidah agama.